Oke teman-teman, sering sakit kepala, migrain, vertigo, simak video ini dari awal sampai akhir. Melikat ini yang kadang-kadang bikin sakit di sini, ditekan begini dari bawah ke atas. Ini kalau sakit di sini, teman-teman, ini bisa sakit juga di sini. Ini sakit sekali, betul Ibu? Ini yang bikin tangan kesemutan, tangan pegal, tapi itu bisa hilang. Simak video ini dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Untuk yang sakit tulang belikat, ini begini caranya. Di sini sakit Pak Mumin, apa itu akibatnya? Ini bisa menghambat suplai oksigen ke otak, sirkulasi darah tidak lancar, sirkulasi cairan tidak lancar. Apakah itu Pak Mumin yang menyebabkan bisa sampai orang stroke? Banyak yang stroke. Otot ini tidak seimbang, kiri kanan. Karena tubuh kita memerlukan keseimbangan, teman-teman, yang disebut dengan yin yang. Oke teman-teman, sering sakit kepala, migrain, vertigo, simak video ini dari awal sampai akhir. Pak Mumin, kenapa dari punggung? Masalahnya sirkulasi darah kadang tidak lancar yang membuat kalau otot punggung ketarik, itu bisa membuat pundak ketarik. Saya kasih contoh, ini Ibu Mulyati keluhan migrain. Nih, sakit sekali Bu. Sakit sekali Bu. Sakit. Nah, ini sakit sekali. Baru sedikit saja diambil di sini sudah sakit sekali. Nah, sekarang dari arah punggung, teman-teman, begini caranya. Ini ditekan di bagian ini, di bagian pinggul, kemudian direlaksasi pada bagian otot punggungnya dulu. Nah, karena sakit kepala itu kadang-kadang yang jadi penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah dan pelebaran pembuluh darah, yang membuat kadang-kadang suplai oksigen ke otak tidak seimbang. Ini direlaksasi dulu pada bagian otot punggung. Di samping sakit kepala, nanti saya kasih tutorial buat teman-teman. Hadiahnya adalah jika Anda sering sakit tulang belikat, karena ini harus menyeluruh. Ini sakit sekali. Betul Ibu? Ya. Ini tidak terlalu. Ini sakit sekali. Sakit sekali. Ini sakit sekali di tulang belikatnya. Nah, sekarang teman-teman, ini direlaksasi dulu. Ini direlaksasi, relaksasi pada otot punggungnya. Begini caranya. Dari bawah ke atas. Ini dalam pemijatan di bagian punggung, itu hanya boleh dari bawah ke atas, teman-teman. Ini. Kalau dari bawah ke atas begini, Ibu Mulyati rasanya nyaman sekali ya? Nyaman. Nyaman. Iya. Dorong ke atas. Nah, sekarang kita lihat reaksi Ibu Mulyati pada saat saya tekan dari atas ke bawah. Tidak nyaman? Tidak. Iya. Sangat tidak nyaman. Jadi, yang benar untuk struktur otot punggung dan struktur tulang belakang, untuk pegal-pegal, capek-capek, masuk angin, lakukan seperti dalam video ini. Dan jika ada keluhan secara umum, sakit tulang belikat, sakit kepala, otot pundak kaku, otot leher kaku, simak video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan. Dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Relaksasinya seperti ini. Dari bawah ke atas. Kemudian setelah itu, teman-teman, ini menekan di satu sisi dulu. Ini tulang belakang, ya, ini tulang belakang. Di samping tulang belakangnya yang saya tekan. Dari bawah ke atas. Ini di samping tulang belakang dari bawah ke atas. Yang sebelahnya pun sama. Dari bawah ke atas. Di samping tulang belakangnya, teman-teman. Ini tidak menekan. Saya hanya menunjukkan bahwa letak tulang belakangnya di sini. Ditekan begini malah Ibu Mulyati ngantuk. Betul ya? Betul. Nah, mengantuk itu karena sirkulasi darah sudah mulai lancar ke otak. Tekan dari bawah ke atas begini. Dua-duanya. Kalau tadi kiri kanan, sekarang dua-duanya. Ini dari bawah ke atas. Ditambah lagi tekanannya sedikit. Nah, begini caranya. Dari bawah ke atas. Ini bisa diulang-ulang sampai rasanya sudah rileks betul di otot punggungnya. Tapi jangan juga terlalu berlebihan. Tidak boleh juga terlalu lama. Apalagi kalau sudah terasa agak hangat di bagian ini,
ya sudah, hentikan dan pindah ke yang lainnya. Nanti langkah-langkahnya ya direlaksasi dulu dari bawah ke atas seperti ini teman-teman. Ini langkah-langkahnya. Nah, sambil nanti sampai di atas pundak ini teman-teman, di atas pundak begini. Nih. Tadi sakit sekali, Bu. Setelah saya terapi dari bawah di otot punggung, ini sudah berkurang sakitnya. Berkurang. Sudah hampir hilang sakit di pundak ini. Tadi sampai langsung bergerak teman-teman, sakit sekali di sini. Nah, sudah hilang sakitnya. Nah, diulangi lagi begini. Setelah terasa nyaman teman-teman di bagian otot punggungnya, nah ini untuk menghilangkan sakit di sini. Ini masih sakit Ibu. Ini tidak terlalu. Tapi kita hilangkan juga rasa sakitnya begini. Caranya dilipat begini teman-teman. Untuk sakit tulang belikat, ya, yang sering mengakibatkan sakit pada bagian pundak tadi juga, ini dari bawah juga ke atas begini. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ini bisa beberapa kali, bisa 5 kali, bisa 6 kali. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian dari sini teman-teman. Di bagian tulang belikat ini yang kadang-kadang bikin sakit di sini, ditekan begini dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas begini. Dari bawah ke atas begini. Dari bawah ke atas. Ini bisa mengakibatkan sakit kepala semuanya. Kalau tulang belikat tidak bagus, otot punggung tidak nyaman, maka otot pundak dan otot leher pun menjadi kaku, sehingga beresiko mengakibatkan tidak lancarnya suplai darah, tidak lancarnya suplai oksigen, tidak lancarnya suplai cairan ke otak. Yang kadang-kadang membuat leher jadi tegang, pundak kaku, tulang belikat sakit. Nah, jadi ini relaksasi ototnya. Nah, sekarang teman-teman kita cek. Yang ini sudah berkurang sakitnya Ibu? Iya, sudah. Tidak ada? Tidak ada? Enggak. Ini masih ada? Masih. Nah, sekarang yang sebelah. Mau dihilangkan juga yang sebelahnya? Mau. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Sering kesemutan. Iya, kadang nah, kalau bawa kendaraan tidak. Kalau bawa kendaraan kadang-kadang ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini. Bisa lihat dulu ya, teman-teman. Ini di sini tempatnya, ini sakitnya. Sakit sekali, Bu. Nah, sekarang caranya ini kalau sakit di sini, teman-teman, ini bisa sakit juga di sini. Ini sakit sekali, betul Ibu? Ini yang bikin tangan kesemutan, tangan pegal. Tapi itu bisa hilang. Simak video ini dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Untuk yang sakit tulang belikat, ini begini caranya. Lipat tangan ke belakang, kemudian di sisi tulang belikatnya, tekan dari bawah ke atas begini. Dari bawah ke atas begini ditekannya. Jadi kalau sakit pada tulang belikat, ini ditekan dari bawah ke atas dulu, begini. Kemudian ini mengikuti begini. Nah, gunakan metode ini seperti ini teman-teman untuk sakit tulang belikat. Cara pijat sakit tulang belikat begini. Nah, karena biasanya otot di sini yang sangat tertekan dan membuat sakit pada bagian ini tadi. Jadi ini harus direlaksasi yang dari bawahnya. Kemudian setelah ini, ya setelah dari bawah ke atas begini, nah ini memang ada masalah ini. Ada krek di sini, terasa ototnya. Nah, sekarang ini ditekan ke dalam lagi begini. Nah, kalau tadi saya tekan begini sedikit sakit, sekarang masih sakitkah? Tidak. Tidak. Kemana sakitnya? Sudah hilang. Nah, jadi teman-teman, sakit tulang belikat bisa hilang kurang dari 30 menit begitu. Dari bawah ke atas begini, ya. Kemudian setelah itu direlaksasi kembali ininya. Nah, kalau masalah kesemutan di tangan, nanti saya kasih jurus ketek ini. Nah, karena ini masih sakit ini. Tapi tidak seperti tadi, toh? Sudah banyak yang ngurutin tapi tidak. Sudah banyak yang ngurut, tapi sudah banyak yang urut, tapi tidak ada hasil. Tetap kram, tetap sakit di tulang belikatnya. Nah, sekarang diurut sama orang ganteng, hilang sakitnya, betul? Hilang sakitnya, Bu. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini tips
dari tukang pijit refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, ini saya pasangkan kembali teman-teman ya. Nah, bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Terasa agak lebih ringan tangan Ibu? Cuma kesemutan. Ya. Nah, belum sampai hilang karena ini masih sakit ini. Iya. Ini. Efek daripada sakit pada tulang belikat ini di sini, teman-teman. Nah, ini. Ini nih. Tuh. Nah, tapi itu bisa hilang. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkannya? Boleh balik badan Ibu. Nah, untuk orang yang sering sakit kepala, teman-teman, boleh disimak. Jika sering sakit kepala, ini disimak ya videonya. Nih, jadi saya kasih caranya. Nih. Sekarang posisikan kepala begini dulu, ya. Kemudian ini dari belakang telinga ini ke bawah. Ini tekanannya tidak boleh keras. Nah, ini terasa ada tek Ibu ya. Iya. Nah, ini tuh. Ini kaku. Ini kaku. Kaku ini akibat dari sini. Tadi yang sakit di sini di pundak. Karena lengan sakit naik ke tulang belikat sakit naik ke sini, dari sini ini sakit nih. Tuh. Urat ini teman-teman. Ini simpul ini, ya. Ini simpul untuk sakit kepala. Kalau di sini tidak sakit. Betul Ibu? Nah, sekarang kita lihat. Ini yang kanan yang sakit. Nah, caranya begini. Ambil urat ini. Set. Pak Mumin, caranya bagaimana itu supaya sakitnya hilang? Tekan-tekan saja begini, teman-teman. Ditekan-tekan saja begini. Sudah berkurang Ibu? Berkurang? Sedikit. Sedikit lagi. Sudah hampir hilang sakitnya? Nah, ini sudah hilang sakitnya, teman-teman. Yang di sini. Kalau di sini sakit Pak Mumin, apa itu akibatnya? Ini bisa menghambat suplai oksigen ke otak, sirkulasi darah tidak lancar, sirkulasi cairan tidak lancar. Apakah itu Pak Mumin yang menyebabkan bisa sampai orang stroke? Banyak yang stroke. Otot ini tidak seimbang, kiri kanan. Karena tubuh kita memerlukan keseimbangan, teman-teman, yang disebut dengan yin yang. Jadi antara naik turun sirkulasi, peredaran cairan, suplai oksigen itu harus seimbang. Nah, sekarang kita cek lagi. Setelah ini tadi diambil kiri kanan, kepala langsung terasa ringan Bu Mulyati. Iya. Iya. Nah, itu suplai oksigen mulai lancar. Nah, sekarang begini. Selanjutnya diambil di sini. Ini agak sakit. Betul Ibu? Iya. Ini tidak. Iya. Walaupun saya lebih keras di sini. Saya lebih keras di sebelah kiri tidak sakit, di sebelah kanan terasa sakit ini. Nah, kalau terasa sakit sebelah kanan, kenapa orang banyak yang mulutnya sampai miring kalau terkena serangan stroke? Karena ini bermasalah, teman-teman. Jadi hati-hati jika sakit kepala, bisa jadi pertanda tekanan darah tinggi. Sakit kepala bisa jadi terjadi pelebaran pembuluh darah. Kalau sakit kepala bisa menjadi pertanda bahwa menyempitnya pembuluh darah di otak. Karena sirkulasi darah tidak lancar, akhirnya bikin tertekan. Nah, suplai oksigen ke otak berkurang. Sekarang kita tekan lagi. Caranya untuk menghilangkan sakit di sini, teman-teman ya, di bagian ujung rahang ini, diambil dulu begini. Diambil begini. Digerak-gerakkan. Urat ini digerak-gerakkan begini. Kemudian setelah itu diambil lagi di belakang. Ini ditempelkan tangannya begini, teman-teman. Di kiri kanan ditempelkan begini, kemudian digerakkan. Tapi gerakannya itu tidak terlalu kasar. Digerakkan saja begini. Digerakkan, di bawah bergerak. Kemudian ini dari ujung depan telinga, ini di depan telinga, ya. Digerakkan juga begini. Sampai telinga bergerak, kemudian ini ditarik ke atas. Begini. Enak sekali dikasih begini Bu ya. Nyaman nah. Nyaman nah. Nih. Ulangi lagi. Ini tips pijat kepala paling enak sedunia ini. Sebelumnya pernah dipijat kepalanya Ibu? Belum pernah, cuman ini yang sering. Sudah berapa orang tapi enggak. Nah. Sekarang rasanya bagaimana ini? Enak, ringan. Ringan. Oke, nah.
Ini bisa diulang beberapa kali teman-teman ya. Ini untuk memberikan efek relaksasi dulu pada orang yang dilakukan pemijatan. Ini digerakkan di belakang telinga. Telinga bergerak begini. Telinga bergerak menempel tangan di sini teman-teman. Kemudian ini menempel juga di jempol. Gerakkan begini. Kemudian tarik ke atas. Nah, ditarik ke atas tapi pelan-pelan. Jangan menekan terlalu dalam supaya timbul efek relaksasi dan nyaman pada bagian kepalanya. Nah, ini tekan-tekan begini lagi kembali. Ya, setelah di belakang tadi, kemudian direlaksasi kembali di sini. Sudah kurang sakitnya di sini, Bu? Sudah, Pak. Sudah tidak sakit lagi? Iya. Saya agak keras tidak sakit. Enggak. Ini sampai bergerak di rahang sudah tidak sakit. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman, kalau di sini sudah tadi, nah ini kembali lagi di hidung, ya. Ini kasih begini. Nah, lakukan tekanan-tekanan seperti ini sambil tangan mengarah keluar. Nah, biasanya orang yang sakit kepala itu teman-teman kadang-kadang ini tidak seimbang. Di kiri ini saya tekan tidak sakit, di sini sakit, betul Ibu? Ini sakit, tuh. Walaupun tekanannya tidak keras. Ini yang sebelah kiri keras, tidak sakit. Ini tidak keras tapi sakit. Ini artinya mulai urat dari sini narik sampai ke atas sini. Urat dari sini, urat dari belakang narik sampai ke sini. Tadi di awal video teman-teman, pundak Ibu Mulyati sakit di bagian pundaknya. Nah, caranya supaya hilang sakit di sini teman-teman, ini gerak-gerakan begini, kemudian gerakan. Nah, kenapa harus di bagian telinga digerakkan seperti itu? Karena di bagian ujung telinga ini ada simpul urat besar, teman-teman. Dari sini pusatnya, kemudian menyebar ke atas. Ditariklah ke atas begini, jangan ke bawah. Dari bawah ke atas, begini caranya. Dari bawah ke atas. Saya tekan begini, bagaimana rasanya Ibu Mulyati? Nyaman. Rasa mengantuk. Rasa mengantuk. Artinya, suplai oksigen ke otak perlahan-lahan mulai maksimal. Dan itu bisa membuat sakit kepala menjadi hilang. Vertigo jadi hilang. Oleng-oleng bisa jadi hilang, tekanan darah tinggi bisa jadi hilang, dan sering pusing pun bisa hilang. Nah, diulangi lagi di sini. Nah, caranya begini. Saya setiap minggu pasti minum obat. Kalau tadi sakit, sekarang saya tekan tidak sakit lagi. Iya. Sudah hilang sakitnya juga di sini. Langsung hilang sakitnya, teman-teman. Jadi penyebab utama sakit kepala itu harus diatasi dari pokoknya, ya. Nah, kemudian ini teman-teman ya, di bawah mata, tarik ke arah luar, begini. Tapi ini tidak boleh menekan terlalu dalam. Kemudian ini naik, begini, dan diikuti oleh dua tangan di depan telinga, dua jari tangan di depan telinga, dua jari tangan di belakang telinga. Kemudian ini. Diulangi lagi di sini. Didorong lagi ke atas begini. Diulangi lagi begini. Nah, kalau gerakan ini bisa disimak, ini jempol menuju ke atas, tapi diikuti oleh dua jari di bagian depan telinga dan dua jari di belakang telinga, digerak-gerakkan sedikit begini, kemudian tarik ke atas. Pada saat saya melakukan gerakan ini, Ibu Mulyati merasakannya bagaimana? Enak. Enak sekali. Dari bawah ke atas. Kemudian teman-teman, ini di sini. Di bagian antara mata ini, tekan di bagian atas ini. Tapi tidak boleh terlalu dalam. Ini, tekan-tekan begini. Kemudian tarik ke arah luar begini.
tarik ke arah luar begini. Kemudian nanti setelah sampai di simpul urat besar ini, tarik lagi ke atas. Ulangi lagi. Ini bisa beberapa kali sampai betul-betul rileks. Tekan-tekan begini, tarik ke atas. Tapi narik ke atas begini harus pelan-pelan teman-teman, tidak boleh kasar. Dan di ujungnya tidak boleh dilepas. Karena kalau dilepas, itu rasanya tidak pas. Nah, sekarang ini ngantuknya sudah hebat sekali Ibu Mulyati. Betul Ibu ya? Iya. Rasanya sudah kayak ada di Timika sana. Betul. Nah ini, sudah melayang-layang. Rasanya nyaman sekali dikasih begini teman-teman. Nah, gerakan selanjutnya sebagai penutup teman-teman ini. Begini caranya. Tarik dari bawah ke atas. Ini dari arah sini ya, ke arah begini. Tapi ini semua jari kena teman-teman ya. Semua jari kena dan rapat. Bukan hanya ujungnya saja, tapi rapat semua. Dan ini mengakibatkan Ibu Mulyati yang sedang saya pijit ini sudah ada di Timika ini. Rasanya kayak sudah di awang-awang Ibu. Nah, kemudian ini. Gerakkan di sini. Seperti ini teman-teman. Dan ini yang akan membuat orang yang susah tidur sekalipun biasanya bisa tertidur. Begini teman-teman. Kemudian begini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah menonton, mudah-mudahan diberi umur yang panjang, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagaimana rasanya setelah saya terapi begini, Ibu? Enak, semoga enggak kambuh sudah lagi. Sudah ringan kepala rasanya? Sudah. Yang tadinya sebelum saya terapi agak berat? Iya. Sekarang sudah tidak berat lagi. Oke, bagikan videonya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar.